Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Senyum Terakhir Arwah Suamiku. Dan inilah kisah selengkapnya. Namaku Renata. Perkawinanku dengan Mas Adi hampir kandas pada tahun 2009 yang lalu. Secara diam-diam aku telah menggugat Mas Adi. Tentu ada sebabnya kalau aku menggugatnya. Tanpa dia sadari, aku telah tahu kalau dia telah menikahi seorang janda kembang secara siri. Pandai sekali Mas Adi merahasiakan pernikahannya. Di setiap akhir pekan, berbagai alasan ia buat untuk pergi keluar kota dengan istri sirinya itu, Santi. Ya, itulah nama istri sirinya, si janda kembang yang tinggal di Talang Jawa, pinggiran kotaku di Prabu Muli. Maafin saya, Ma. Aku akan menceraikan Santi karena Mama lebih berharga dibandingkan dengan Santi, ujar Mas Adi. Ya, nama lengkap suamiku Adipati Pamungkas. Lelaki berumur 40 tahun itu nampak lemas bersujud di hadapanku. Walaupun telah berumur, Mas Adi sangatlah berkarisma dan berwibawa. Tentu saja para bawahannya sangat hormat dengan Pak Adi, termasuk para bawahannya yang wanita. Pekerjaan suamiku adalah PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Selain itu, kami juga mempunyai banyak sekali lahan perkebunan karet dan kelapa sawit. Kami dikaruniai 3 orang anak yang semuanya perempuan. Yang tertua sudah sekolah di SMA, yang kedua masih sekolah di SMP, dan si bungsu kelas 3 SD. Santi yang bekerja sebagai penyadap karet. Setelah ditinggal mati suaminya, Santi orangnya lemah lembut, baik dan lumayan cantik dengan tubuh sintalnya. Pertemuan dengan Mas Adi ketika dia melamar bekerja di perkebunan Adipati. Katakan yang dengan jujur, Mas, sudah berapa lama kalian menikah? Kataku seraya menyeka air mata yang sudah menetes. Sudah 3 tahun, Ma. Bahkan kami sudah mempunyai seorang putra berusia 1,5 tahun. Rasa sakit dibohongi Mas Adi membuat amarahku meledak-ledak, tapi semua itu ketahan. Saya akan segera menceraikannya, Ma, tapi aku akan tetap membiayai hidup mereka, karena bagaimanapun juga Aldo adalah anakku, kata Mas Adi. Terserah kamu, Mas, yang penting ceraikan dia. Kamu juga harus memikirkan anak-anak kita, kataku. Janji manis Mas Adi membuatku luluh, dan aku pun percaya dengan suamiku yang telah kunikahi selama 20 tahun itu. Aku pun sengaja merahasiakan masalah ini demi jabatan Mas Adi. 2 bulan berlalu, sikap suamiku masih seperti yang dulu, selalu telat pulang ke rumah. Setelah kuselidiki, ternyata Mas Adi masih bersama Santi. Tapi Santi dan anaknya sudah tinggal di kota Palembang. Di sana Santi diberikan fasilitas berupa rumah dan juga sebuah mobil keluaran terbaru. Dan berkat informasi dari seseorang, aku pun mendatangi rumah Santi. Begitu sampai di rumahnya, aku pun langsung masuk. Ku jambak-jambak rambutnya, ku tampar-tampar wajahnya. Dasar kau pelakor kampang ini, nggak tahu malu, kataku sambil memukul-mukul wajah Santi. Setelah Santi pingsan, ku acak-acak isi rumah itu. Lalu aku pergi. Anaknya yang sedari tadi menangis tak kuperdulikan. Aku pun pergi setelah tetangganya berdatangan ke rumahnya. Setelah sadar Santi sudah berada di rumah sakit dan anaknya dititip dengan tetangganya. Awas kau ya, aku tak terima dibaca ini, kata Santi. Sementara itu, setelah aku pulang ke Prabu Muli, "Cak manu, Mbak, sudah kau labrak perempuan sialan itu?"
ujar Linda. Sudah Lin, aku campak-campak rambutnya, aku pukul-pukul dia sampai pingsan, kataku dengan bahasa Palembang yang setengah-setengah. Aku dan Mas Adi berasal dari Jawa. Kami dulu bersama-sama merantau kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota Palembang. Setelah kami selesai kuliah, kami pun memutuskan untuk menikah. Kita kembali ke cerita ya. Sedangkan Linda adalah seorang janda yang ditinggal cerai oleh suaminya karena sifat buruknya. Linda mempunyai sifat buruk, materi, dan suka sekali mencampuri urusan-urusan orang. Linda mempunyai sebuah toko di Pasar Impres Prabu Muli. Rumahnya berdekatan dengan rumahku. Kita kembali ke cerita ya. Cak itu lamba, jangan galak sama pelakor dusun cak itu. Rai cak kero, belagu, sok cantik, ujar Linda. Aku cuma diam. Linda yang selama ini membantuku. Bahkan pernikahan siri dan keberadaan Linda di Palembang pun berkat informasi dari Linda. Oh ya Lin, terima kasih yo selama ini kau sudah bantu Mbak. Oh iya, udah apa-apa Mbak, sesama tetangga emang cak itulah, saling tolong menolong, ujar Linda. Setelah peristiwa aku melabrak Santi, Mas Adi jadi jarang pulang ke rumah. Hingga di suatu malam, anakku yang bungsu menjerit-jerit. Aku pun berlari ke kamar. Anakku itu diikuti oleh 2 orang anakku yang lain. Kami pun kaget melihat si bungkusu yang sedang menahan rasa sakit di perut. Aku pun berusaha sebisaku menolongnya. Kusuruh anakku yang paling tua untuk menelpon dokter. Sebelum dokter datang, nampak mata anakku melotot, seakan-akan merasa sakit yang teramat sangat. Kemudian dia memuntahkan darah, disertai dengan binatang-binatang kecil seperti lintah, cacing, dan kelabang. Melihat itu kami pun menjerit histeris. Selang beberapa saat, nampak anakku diam dengan mata yang masih melotot. Tangisku pun pecah, begitu juga dengan kedua anakku. Kuraba tubuhnya yang terasa sudah dingin dan kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku. Esok harinya, setelah acara pemakaman selesai, orang tuaku yang dari Jawa pun datang ke Sumatera. Aku pun menceritakan segala yang telah terjadi kepada ayahku. Tidak salah lagi, anakmu kena teluh, ujar ayah. Aku pun kaget dan langsung ingat dengan satu nama, Santi, istri muda Mas Adi, ujarku dalam hati. Awas kau pelakor, ujarku geram. Kamu ndak usah khawatir, Nduk. Bapak akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi, kamu tenang saja, serahkan semua masalah ini ke Bapak ya, Nduk, ujar ayahku. Nggih, Pak, matur suwun. Makasih, Pak, ujarku sopan. Walaupun Mas Adi pulang waktu acara pemakaman, aku bersikap sewajarnya. Aku tidak mau aib keluargaku sampai orang lain tahu. Tetapi, tahu dak ibu-ibu? Tadi kulihat di mayat itu ada bekas lebam biru. Di tubuhnya juga masih ada darah-darah, bau amis. Apa jangan-jangan kena santet yo? Ujar Linda mulai bergosip. Tidak mungkin, siapa nak nyantet budak sekecil itu? Ujar ibu-ibu yang lain menimpali. Iya, tidak akan mungkin disantet. Ibu-ibu, pacak baik. Pasti yang nyantetnya itu bini mudonya itu, ujar Linda memperkeruh keadaan. Madai Pak Adi ada bini muda? Iya, tidak kena ada, ujar ibu-ibu yang lainnya. Cak inilah kamu nih ibu-ibu, besar-besar diambung. Bangsa Pak Adi tuh lalamu berbini lagi. Malah lah ada anak lanang sih kok, makanya Pak Adi tuh jarang balik, dia tuh sayangnya dengan anak lanangnya itu, ujar Linda. Cacam, diam-diam makan dalam juga Pak Adi nih, ujar ibu-ibu. Masih kuat juga ya Pak Adi nih, ujar salah satu ibu-ibu disertai tawa kecil.
Gosip pun menyebar, apalagi masalah kematian anak saya. Hingga seminggu setelah kematian anakku, serangan santet itu datang lagi. Kali ini santet itu menyerang saya. Yang ku alami serupa dengan yang dialami oleh anakku. Tetapi untunglah ada bapakku, dengan gesit beliau menolongku. Ya, ayahku mempunyai ilmu kejawen. Jadi apa yang menimpaku bisa diatasi oleh ayahku. Di sisi lain, nampak seorang pria baru baya sedang muntah-muntah darah sambil memegang dadanya yang terasa amat sakit. Sialan, rupanya Betino itu ada yang melindungi, ujar pria itu dengan menahan rasa sakit. Mendapat serangan santet itu, jujur saja membuatku marah dan sakit hati. Tetapi ayahku selalu mengingatkan untuk tidak melakukan apa-apa, biar beliau yang menyelesaikan masalah itu. Aku pun menuruti apa kata-kata dari ayahku. Waktu peristiwa itu terjadi, suamiku nampak bingung. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa benar Santi yang mengirimkan teluh? Tapi tidak mungkin. Aku harus menyelidikinya. Batin adipati. Di dalam kamar saya mencoba hubungi nomor Santi, tapi tak tersambung. Di SMS juga pending. Kemudian ku call dengan HP anakku tersambung, tetapi tak diangkat oleh Santi. Brengsek kau. Dengan hati yang masih dongkol, aku terus menelpon Santi, tetapi tidak diangkat-angkatnya. Kemudian aku coba menelponnya dengan HP Mas Adi. Dan sejurus kemudian terdengar suara dari seberang sana. Kumaki-maki Santi, kuluapkan segala amarah dan emosiku. Nampak Santi hanya diam, sesekali mencoba menjelaskan, tapi tak kubiarkan dia bicara sedikit pun. Besoknya, HP Adiku berdering. Nampak nomor kontak tak dikenal tertampil di layar HP itu. Halo, apa betul ini Mas Adi? Iya, betul. Ini dengan siapa ya? Oh, ini Pak, kami ingin memberitahukan kalau Santi sudah meninggal. Apa? Santi meninggal? Ah, takkan mungkin, ujar Mas Adi. Mendengar kabar itu, HP Mas Adi pun terlepas, seakan-akan ia tak percaya. Aku pun melihat reaksi Mas Adi, langsung bertanya. Dan kuulangi bertanya. Nampak Mas Adi masih diam. Mas, ada apa? Tanyaku. Aku segera ke dapur mengambil segelas air putih untuk Mas Adi supaya dia tenang. Dan beberapa saat kemudian, Ma, Santi meninggal, Ma, ujar Mas Adi. Aku pun kaget dan tak percaya. Meninggal karena apa, Mas? Sakit? Kecelakaan? Ujarku penuh penasaran. Enggak tahu, Ma. Santi kemarin sehat-sehat saja. Enggak ada riwayat penyakit apapun, ujar. Ya udah, Mas, ayo kita ke Palembang. Kesian kalau enggak ada kerabatnya yang datang. Aku tahu, Mas, Santi itu anak yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia dirawat oleh neneknya. Betul kan? Ujarku. Dan berangkatlah kami ke Palembang. Setiba di Palembang, di rumah Santi sudah nampak banyak tetangga yang mengurus jenazah dan anak Santi. Aku dan Mas Adi pun melihat wajah Santi untuk yang terakhir kalinya. Lihat wajahnya nampak ketakutan. Karena rasa penasaran, aku pun meminta izin ke Mas Adi untuk memeriksa tubuhnya. Nampak terdapat biru-biru lebam serta masih ada tetesan-tetesan darah di bagian hidung dan mulutnya. Kemudian aku dan Mas Adi bertanya kepada orang yang pertama menemukan Santi. Orang itu pun menceritakan kondisinya. Dalam hatiku berkata, kok mirip dengan kematian anak yang anakku alami? Apakah Santi juga korban?
Atau mungkinkah ini karma? Apa mungkin ini pengirim teluh ke keluargaku dan dia? Entahlah. Sebenarnya apa yang terjadi? Batinku. Butuh bukti yang kuat untuk menilai apakah pelakunya Santi atau bukan. Jenazah dibawa ke kampung halaman Santi. Nampak Nek Sumi tak bisa lagi menangis. Mungkin air matanya sudah kering karena begitu banyak penderitaan yang dia lalui. Mulai dari kehilangan suami, anak, menantu, dan sekarang dia harus kehilangan cucu kesayangannya. Nampak Aldo menangis di gendongan Mas Adi. Aku pun mengambilnya untuk menenangkannya. Memandangi wajah bayi itu. Oh Tuhan, wajahnya, bibirnya, matanya, hampir semua yang ada di bayi itu mirip sekali dengan Mas Adi. Aku pun menciumnya. Entah mengapa, aku merasa begitu senang menggendong bayi itu. Aldo pun nampak tenang ketika berada di gendonganku. Setelah acara pemakaman selesai, atas izin Nek Sumi, aku dan keluarga besar pun meminta izin untuk membawa Aldo ke tempat tinggalku. Nek Sumi pun setuju dengan syarat untuk membawa Aldo ke rumahku. Nek Sumi cuma meminta supaya membawa Aldo cicitnya itu setiap bulan sekali ke rumahnya. Malamnya sekitar jam 10, Aldo pun menangis tak henti-hentinya. Berbagai cara saya lakukan agar Aldo tenang. Mas Adi juga takut, dan ia pun ikut menenangkan Aldo. Kenapa ya Mas? Aldo kok nangis terus? Dikasih susu nggak mau, badannya juga tidak demam loh Pak, ujarku. Tiba-tiba ada hembusan angin kecil. Bulu-bulu romaku pun terasa bergidik. Aku pun saling pandang dengan Mas Adi. Seakan-akan dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Belum sempat kami bicara, tiba-tiba ada sesosok perempuan rambut panjang dengan gaun putih muncul dengan raut muka pucat. Tapi masih terlihat garis-garis kecantikan dari sosok itu. Ya, itu sosok Santi. Santi? Ujar Mas Adi seketika itu juga ketika melihat sosok itu. Dan Aldo pun diam. Aku pun terdiam karena pertama kali dalam hidupku berhadapan langsung dengan yang namanya arwah. Mbak, Mas, tolong jaga dan rawat Aldo ya. Dan tolong aku. Seketika itu juga muncul anak perempuan dari belakangnya. Ma, tolong Rini, Ma. Sering. Kedua sosok itu pun hilang. Aku yang masih shock dan bingung, masih terdiam dengan peristiwa tadi. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Batinku. Setelah beberapa saat, Aldo pun menangis lagi, membuyarkan lamunanku. Buru-buru aku dan Mas Adi menemui ayahku yang ada di kamarnya. Dan aku pun menceritakan segala yang kulihat dan kudengar kepada ayahku. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Rini dan Santi korban dari guna-guna itu? Ujarku. Ayahku nampak diam dan berpikir sejenak. Ayah akan cari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Kalian tenang saja, ujar ayahku. Kemudian ayah permisi masuk ke kamarnya dan berhenti sejenak. Kalian jangan ganggu ayah, apapun yang terjadi. Ayah akan ritual mencari tahu kebenaran di balik kematian Santi dan Rini, ujar ayahku. Esok harinya, nampak wajah Mas Adi dan juga Aldo dan aku nampak pucat
karena kurang tidur. Hampir semalaman kami berdua terjaga memikirkan masalah ini. Anak-anak sudah berangkat sekolah, sementara Aldo masih tertidur dengan pulasnya. Kami bersama ayah mulai membicarakan masalah semalam. Nampaknya ada seseorang yang mengirimkan telur itu ke keluarga kalian, termasuk Santi juga menjadi korbannya dari telur orang itu. Dan kami pun terkejut mendengar penuturan ayahku. Kira-kira siapa yang mengirim telur itu? Ujarku. Kalian tidak usah perlu tahu siapa orang itu, karena nanti pasti kalian akan dendam. Dendam itu tidak baik. Nanti akan ada dendam yang lain, dan akhirnya tidak berkesudahan. Nanti kalian akan tahu sendiri kalau sudah waktunya. Dan ingat, ikhlaskan apa yang sudah terjadi dan maafkanlah orang itu. Tapi potongku, sudahlah, turuti saja perintah ayah. Biar ayah saja yang mengurus semuanya. Kalian juga harus bersikap sewajarnya, karena orang itu ada di sekitar kita, ujar ayahku. Di sekitar kita? Maksud ayah, orang itu kenal baik dengan kita, ujarku. Iya, kira-kira begitulah, ujar ayahku. Aku terdiam, memikirkannya. Siapa orang itu? Aku ingin bertanya banyak tentang orang itu, tapi pasti ayah tidak akan menjawabnya. Batinku. 2 minggu berlalu. Serangan telur itu sering datang lagi. Tapi karena rumah sudah dipasangi oleh pagar gaib oleh ayah, maka telur itu tak berhasil mengenai keluargaku. Aku, Mas Adi, serta anak-anak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya padanya lah tempat kami meminta perlindungan. Sementara itu, di tempat lain, nampak seorang pria kira-kira berumur 40 tahunan. Nampak kesal karena santet yang dia kirim tak berhasil, malah berbalik menyerangnya. Tiba-tiba handphone di sangkunya berdering. Halo Mang, cak mano hasil santet semalam? Ujar si penelpon penuh penasaran. Belum, Mamang gagal nyantetnya. Caknya rumah itulah sudah dipagari, ujar si penelpon itu. Terus cak mana Mang? Ndak tahulah aku. Pokoknya kau tenang baiklah, kakek Mamang ngajak kawan Mamang itu nolongi Mamang. Dia juga dukun santet, ilmunya lebih tinggi dari Mamang, ujar Pak Hasan. Iyalah Mang, kalau cek itu jangan lama-lama gini Mang, kagel. Kalau udah berhasil, mak manu kita yang saro. Kalau berhasil tenang lah Mamang tuh, pasti dapat bagian, ujar si penelpon. Iya, siang ini juga Mamang ke rumah kawan Mamang itu noh. Lah Mang, makasih, kabari baik kakek yo, ujar si penelpon. Sekitar jam 2 siang, Mang Hasan sudah tiba di rumah sahabatnya itu. Setelah panjang lebar bicara, akhirnya disepakatilah nanti malam waktu yang tepat untuk menyantet keluarga. Malam pun tiba, sekitar jam 11 malam. Nampak Mang Hasan dan Pak Kadi sudah siap mengiring teluh ke keluargaku. Ayo kita lakukan bersama. Aku yakin kita mampu menembus pagar gaib itu, ujar Pak Hasan. Pak Kardi pun manggut-manggut tanda setuju. Setelah semua persiapan sudah lengkap, mereka pun memulai ritualnya. Ayo kita lakukan, ujar Pak Kadi yang berasal dari Jawa itu. Malam itu seluruh keluargaku sudah tertidur lelap kecuali ayahku. Sepertinya dia tahu kalau malam ini bakalan ada serangan gaib lagi. Dan benar saja, tiba-tiba beberapa kali ada benda jatuh di atas atap rumahku. Nampak ayah melawan dengan segala kemampuannya. Ayah nampak kewalahan melawan serangan gaib itu. Tiba-tiba ayahku pun memuntahkan darah segar.
tapi dia masih bertahan. Beberapa saat kemudian Mas Adi menjerit, menahan rasa sakit sambil memegang dadanya. Beberapa saat kemudian Mas Adi pun memuntahkan darah segar yang berbau busuk. Seakan-akan organ dalam Mas Adi diremas-remas seperti dihancurkan oleh sesuatu. Nampak juga darah yang disertai butiran-butiran daging keluar dari mulutnya. Aku pun menjerit. Ayah segera keluar dari kamarnya. Saat ayah masuk kamarnya, Mas Adi sudah tak bergerak lagi. Aku pun menjerit dan menangis sejadinya. Esok harinya, setelah pemakaman Mas Adi, aku pun masih menangis. Terdengar bisik-bisik tetangga yang bergosip kalau Mas Adi kena santet. Sementara itu di tempat lain, "Halo Mang Hasan, mak mano wak? Mang Hasan ini santet itu tuh untuk bininya, ngapo kena ke Adi?" Dah benar gawe mamang ini," ujar si penelpon. "Maaf ke mamang, sepertinya bini dan anak-anaknya sudah diinjuk pagar gaib. Jadi santetnya kena adipati." Sudah mang, macet kalau cak itu. Tidak dapat apa-apa gitu. Mano inilah banyak keluar duit oleh nak beli bahan-bahan untuk nyantet. Kira-kira mertua Kak Adi tuh tahu dak kalau kita yang ngirim santet? Caknya udah tahu, caknya udah bakalan tahu. Soalnya mamang dipasangi pagar gaib oleh Pak Kardi. Oh lama. Seminggu setelah acara pemakaman Mas Adi, banyak warga yang melihat pocong anak kecil yang tubuhnya penuh luka dan darah, serta sosok kuntilanak yang menyerupai wajah Santi. Warga resah dengan sering adanya penampakan itu, tak terkecuali dengan keluarga saya. Ayah memang membangkitkan arwah Mas Adi, Santi, serta anak saya. Tujuannya untuk mencari siapa pengirim santet yang sebenarnya. Berita kemunculan pocong itu membuat Linda sangat takut dan khawatir. Malam itu, Linda yang berada di rumah sendirian nampak gelisah, merasakan ada sesuatu yang selalu membayang-bayangi dirinya. Sudah beberapa malam Linda sering melihat penampakan-penampakan di luar pagar rumahnya. Dan tiba-tiba, tok, 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 "Tante, tante, tolong saya." Mendengar suara anak kecil di malam-malam yang menggedor rumahnya itu, Linda langsung membuka pintu. Tapi betapa kagetnya dia. Dan bersambung. Siapakah sosok anak kecil itu? Karma apa yang akan menimpa Linda? Benarkah Linda yang mengirimkan santet itu? Temukan jawabannya di misteri J779. Kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang dari saya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah yang baru. Dan terima kasih juga untuk saran serta kritiknya dan juga supportnya untuk channel ini. Dan terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.